Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini. Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Di balik kasus penembakan istri anggota TNI Rina Wulandari, ternyata Tribuners masih ada sisi lain yang masih belum terkuak. Diketahui penembakan yang dialami oleh Rina Wulandari direncanakan oleh suaminya sendiri, Kopda Muslimin, yang memang telah berencana untuk membunuhnya. Sisi lain dari aksi penembakan tersebut adalah ketika Kopda M memerintahkan untuk menembak di bagian kepala istrinya, namun eksekutor tidak melakukannya. Hal ini terungkap setelah tim gabungan Polda Jateng dan Kodam 4 di Ponorogo menangkap para pelaku penembak istri Kopda Muslimin dan dihadirkan pada konferensi pers yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di Mapolda Jateng pada Senin 25 Juli 2022. Kelima tersangka penembak Rina Wulandari dihadirkan pada konferensi pers di Mapolda Jateng. Kelimanya dihadiahi timah panas saat dilakukan penangkapan. Selain menangkap 5 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti seperti pistol dan 2 kendaraan berupa Ninja warna hijau serta Beat Street warna hitam yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Tim gabungan sudah menemukan 2 motor yang digunakan para pelaku penembakan seorang emak-emak istri TNI di Banyumanik, Semarang. Hanya saja polisi juga masih belum menemukan tempat persembunyian para pelaku di kota Semarang pada Jumat 22 Juli 2022. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menerangkan motif kelima tersangka tersebut melakukan perbuatan keji karena memperoleh upah. Kelima tersangka itu Tribuners memiliki peran masing-masing. Irjen Lutfi menerangkan kelima pelaku tersebut mendapatkan honor sebesar 120 juta rupiah dari Kopda Muslimin setelah menembak korban. Upah kompensasi diberikan saat Kopda Muslimin menunggu istrinya menjalani perawatan di rumah sakit berada di Banyumanik. Sugiono Tribuners yang merupakan eksekutor memberikan alasan kenapa ia tak mau menembak istri TNI tersebut di bagian kepala. Alasannya karena ia tak tega menembak Rina di bagian kepala. Apalagi Sugiono merupakan teman dekat Rina nih Tribuners. Sosok Kopda M yang diduga jadi dalang penembakan istri sendiri. Polisi menyebut Kopda M sudah beberapa kali berusaha membunuh korban. Di sisi lain, kata Kapolda, upaya menyingkirkan Rina Wulandari dari hidup Kopda Muslimin telah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Berdasarkan keterangan tersangka Sugiono, Kopda Muslimin telah merencanakan menyingkirkan nyawa istri sah demi wanita lain dengan berbagai cara. Menurut Kapolda, keterangan tersangka tersebut belum dilakukan cross-check dengan suami korban. Pihaknya saat ini Tribuners sedang memburu keberadaan suami korban selaku dalang penembakan. Kapolda mengatakan hingga saat ini telah 8 saksi diperiksa, termasuk diantaranya pacar simpanan Kopda Muslimin berinisial W yang juga ikut diperiksa. Ia mengatakan para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP JO 53 KUH Pidana. Tersangka terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Well, Tribuners, kasus penembakan yang dialami oleh Rina Wulandari ini sedikit demi sedikit telah menemui titik terang ya Tribuners. Semoga kasus ini bisa cepat selesai. Dan tidak hanya itu, semoga dalam penembakan dari kasus ini bisa segera ditemukan. Jadi pelaku dari tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah itu kan sudah berhasil menangkap semua pelaku, 4 orang plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan. Kita sudah tangkap juga. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 junto 340, tapi juga KUHP militer. Jadi supaya kita pastikan masalah ini ditangani secara proporsional. Pak, di Kumparan Pak menindaklanjuti soal
Menindaklanjuti soal Koptu Muslimin, Pak. Ini kasus begini acap kali terjadi di antara Tamtama dan Bintara. Apakah dari Mabes TNI akan ada evaluasi terkait sistem pendidikan prajurit ke depan, Pak? Jadi bukan hanya di Tamtama, Bintara, di Perwira juga terjadi. Karena saya menangani juga. Ya cara saya adalah dengan menegakkan hukum saja. Karena tidak mudah. Jadi kelihatannya kalau saya mengucapkan penegakan hukum, kelihatannya mudah, prakteknya tidak. Ada saja itu manuver-manuver di bawah yang mencoba untuk membuat proses hukum itu tidak berlanjut. Jadi cara saya adalah mengirimkan pesan kepada semua bahwa proses hukum ini akan berlaku pada siapapun. Kanan, sebelah kanan dulu, Pak. Bentar ya. Pak, saya Pak dari Kompas.com. Mau nanya Pak terkait dengan penanganan. Nah, Tribuners, gimana nih menurut tanggapan kamu? Kalau kamu punya tanggapan, berikan tanggapan kamu ya di kolom komentar. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget check this one below. Please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, see you on the next hype and thank you for watching.